Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا warzuqna ilman yanfa'una. Amma ba'd, ikhwani fillah, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Malam hari ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat maghrib dan alhamdulillah bisa berjamaah. Sholat dengan melaksanakannya dengan berjamaah ini merupakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada uswah kita, suri teladan kita, baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang istiqomah menjalankan agama Islam sampai hari kiamat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustadz Malik bahwa tema kita pada malam hari ini berkaitan dengan neraka. Pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang surga. Niku seneng-seneng, api-api, maduk-maduk. Tetapi kita tidak cukup hanya berbicara yang maduk-maduk dan asik-asik saja. Kita juga perlu membicarakan sesuatu yang menakutkan, yang menyeramkan, yaitu tentang neraka. Gambaran pedihnya neraka yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam riwayat-riwayatnya yang sahih, itu baru gambaran. Lalu bagaimana kenyataan hakikat sebenarnya di sana? Wallahu a'lam. Belum pernah ada satupun manusia yang menderita seperti penderitaan yang ada di dalam neraka. Agama Islam itu mencakup dua, basyiran wa nadhiran, kabar gembira dan peringatan. Nah, oleh karenanya malam hari ini kita membahas tentang peringatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu berkaitan dengan masalah neraka yang kalau kita faham ini, maka kita berharap kita semakin tumbuh rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kita berharap semakin tumbuh rasa takut kita terhadap azab dari Allah Subhanahu wa taala.
Karena Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan dalam kitab beliau Aqidatut Tauhid menjelaskan bahwa pilar ubudiyah, pilar ibadah, tiangnya ibadah itu ada tiga. Pilar ubudiyah, tiangnya pen, penyangga ibadah itu ada tiga. Mau tidak mau kita harus memiliki tiga penyangga ini. Tidak boleh hanya ada satu. Hanya satu, jomplang. Apa tiga penyangga ibadah itu? Satu, al-mahabbah, rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala di atas segala kecintaan kita kepada makhluk. Yang kedua, pilar ubudiyah, penyangga ibadah yang kedua adalah ar-raja, mengharap. Mengharapkan pahala, mengharapkan balasan, mengharapkan jaza, ganjaran, mengharapkan surga, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pilar ubudiyah yang kedua. Dan pilar ubudiyah yang ketiga yang dikatakan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan dalam kitab beliau, pilar yang ketiga adalah al-khauf, takut. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut ancaman Allah Subhanahu wa taala, takut siksa Allah Subhanahu wa taala, dan takut nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tiga pilar ubudiyah inilah yang harus dimiliki oleh seorang mukmin ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan mengandalkan cinta saja kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa dia takut dari azab Allah dan tanpa dia mengharap balasan dari Allah, maka keadaan orang ini sama halnya dengan orang-orang ghulat sufiyah, orang-orang sufi yang terlalu berlebihan dalam kesufiannya. Sementara orang-orang yang beribadah kepada Allah hanya dengan mengharap saja, hanya dengan mengharap pahala dari Allah, tanpa dia mencintai Allah dan tanpa dia ada rasa takut akan siksa Allah, maka orang ini seperti orang-orang murji'ah. Sementara orang yang beribadah kepada Allah hanya takut saja, hanya takut dari siksa Allah, sementara dia tidak mencintai Allah dan tidak mengharap balasan dari Allah, maka ia seperti orang-orang khawarij. Nah, orang khawarij, orang murji'ah seperti apa? Tanya sama Ustaz Malik. Nah, ini pentingnya kita belajar tentang neraka supaya menumbuhkan takut kita akan azab Allah Subhanahu wa taala yang memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk menakut-nakuti manusia. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berpesan, kurang lebih pesannya seperti ini, kurang lebih kepada sahabat yang lain. Kata Umar, kurang lebih, kalau saya mengimami sholat, jangan biarkan anak saya. Anak Umar bin Khattab sinten putrane? Ibnu Umar. Anak Umar nggih, Ibnu Umar. Namine Abdullah bin Umar. Kalau saya sedang ngimami sholat, jangan biarkan anak saya, yaitu Abdullah bin Umar, sholat di shaf pertama tepat di belakang saya. Soalnya putrane niku cok ngintil. Nah, kalau sedang sholat ngimami, Umar bin Khattab kok sedang ngimami sholat ketika beliau menjadi khalifah, maka jangan biarkan anaknya, yaitu Abdullah bin Umar, sholat di shaf pertama tepat di belakang Umar.
Kenapa penjelasan-penjelasan ini kita nukil dari kitab yang dikarang oleh Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar yang berjudul Al-Jannah wan Nar, karya Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar. Yang pertama tentang si'atun nar, apa? Luasnya neraka. Neraka niku sempit, napa kados sumur, bayangan ini napa kados sumur dicemplungke, atau neraka itu luas. Luas kados kolam renang. Ning enten gendine. Nah, maka kita butuh penjelasan ini dari Al-Qur'an dan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Yang pertama, bagaimana luasnya neraka? Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Qaf. Surat Qaf ayat yang ke-30. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Qaf ayat yang ke-30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yauma naqulu li jahannama. Pada hari itu, kapan? Di hari kiamat, ketika Allah telah memasukkan seluruh penghuni neraka ke dalam neraka. Ketika Allah telah memasukkan seluruh penghuni neraka ke dalam neraka. Merekalah orang-orang yang kekal di dalam neraka. Siapa orang yang kekal di dalam neraka? 3 kelompok. 1, kafir. 2, musyrik. 3, munafik. 3 kelompok ini yang kekal di dalam neraka dan tidak akan pernah bisa keluar dari neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha." Sesungguhnya orang-orang kafir, innalladzina kafaru, baik min ahlil kitab, baik dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, wal musyrikina, dan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang musyrik termasuk di antara golongan orang-orang kafir. Bahkan lebih dahsyat kekafirannya adalah orang-orang munafik. Orang-orang kafir yang menampakkan diri sebagai orang mukmin dan mencari celah kelemahan orang-orang mukmin. Ini orang-orang munafik 3, kafir, di dalamnya ada musyrik, termasuk juga munafik. Maka mereka itulah orang-orang yang kekal di dalam neraka. Ketika semua orang sejak zaman Nabi Adam sampai zaman kiamat, orang-orang kafirnya, munafiknya, musyriknya, orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti syariat Nabi pada zamannya, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang membenci Islam tetapi menampakkan diri sebagai orang Islam, telah dimasukkan ke dalam neraka dari zaman Nabi Adam sampai zaman kiamat. Berarti jumlahnya pinten? Kata orang kafir yang tinggal hidup zaman sekarang mawon pun kata niki saking zaman Nabi Adam sampai zaman kiamat, bahkan tubuh mereka akan dibesarkan, yang insya Allah penjelasannya akan datang kemudian. Tubuh mereka akan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang kafir telah masuk neraka. Maka ketika itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada neraka, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Tahu. Allah berfirman, "Halim talati." Wahai neraka, apakah kamu sudah penuh? Ini pertanyaan dari Allah kepada neraka. Meskipun hakikatnya Allah sudah tahu, tetapi ini sebagai dialog yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita. Allah berfirman kepada neraka, "Wahai neraka, halim talati, apakah kamu sudah penuh?" Maka neraka pun menjawab, "Wahai Allah, hal mim mazid." Masih ada tambahan ya Allah? Masih cukup banyak, tambah.
Ya Allah, apakah masih ada tambahan? Setelah semua orang dari zaman Nabi Adam sampai kiamat itu dimasukkan semua ke dalam neraka, ternyata apa? Tasih saged dileboni malih. Meskipun sudah selesai, tetapi artinya masih ada tempat yang sisa banyak. Ini menunjukkan berarti neraka itu luas. Ndak kok namung sak bahasane itu barangnya sak umit. Sak umit niku sak napa? Sedikit. Ini yang pertama, tentang bagaimana luasnya neraka. Yang kedua, sekarang bagaimana dalamnya neraka. Niku lak luas. Nek luas niku dereng mesti jero. Niki luas kita tahu. Lalu bagaimana dalamnya neraka? Apakah hanya luas tetapi tidak dalam? Luasnya luas. Nah, bagaimana dengan dalamnya? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab beliau Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, kunna ma'a Rasulillah, kami pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Duduk duduk ya, duduknya seperti apa wallahu a'lam. Ya mungkin seperti ini atau bagaimana tidak tahu. Yang jelas Abu Hurairah menjelaskan bahwa Abu Hurairah dan para sahabat yang lain sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idz sami'a wajbah, tiba-tiba terdengar oleh mereka wajbah. Wajbah niku napa? Wajbah niku bahasa Arab. Nek diartekke teng bahasa Indonesia, napa bahasa Jawa niku mboten enten. Mboten enten artine maksudnya. Wajbah niku artinya suara benda jatuh niku wajbah. Suara benda jatuh niku dos pundi? Dos pundi? Suara benda jatuh. Buk. Buk niku nek pun dugi ngandhap niki dereng dugi tasih nging no. Pokoknya niku suara benda proses jatuh, belum jatuh, proses jatuh. Itu namanya suara wajbah. Abu Hurairah berkata, "Idz sami'a wajbah." Tiba-tiba terdengar suara benda yang sedang jatuh. Wah, pokoknya ini. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tadruna ma hadza?" Wahai para sahabat, apakah kamu tahu itu suara apa? Maka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu itu suara apa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjelaskan, Hada hajarun rumiya bihi finnar. Itu adalah apa? Itu adalah batu. Hajar itu adalah batu rumiya bihi finnar yang dilemparkan ke dalam neraka. Itu adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka mundu sab'ina kharifan, sejak 70 tahun yang lalu melemparkannya sudah 70 tahun yang lalu melemparkannya. Fahuwa yahwi finnari ilal an, dan proses jatuhnya masih terus berproses sampai hari ini. Nek malam ini sudah sampai dasar neraka atau belum, Allah alam. Tetapi ketika Rasulullah bersabda, suara yang didengar oleh para sahabat itu adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam neraka sudah sejak 70 tahun yang lalu, dan sampai hari ini kata Rasul masih terus jatuh, belum sampai bawah. Berarti dalam napa mboten niku? Pun 70 tahun niku dereng dugi ngandhap.
Imam Al-Qurtubi dalam kitab beliau At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, beliau menjelaskan bahwa batunya itu sebesar unta yang jumlahnya 7, yang semuanya untanya sedang hamil. Unta niku ageng. Napa malih unta yang sedang hamil tambah ageng ping 7. Berarti ageng banget. Wong 50 gotong niku nggih tetep ngrekoso. 7 unta, 7 sak unta niku 7 ton. 7 unta yang semuanya sedang hamil. Itu penjelasan dari Imam Al-Qurtubi dalam kitab beliau At-Tadhkirah. Nah, ini tentang dalamnya neraka. Nah, ini menunjukkan neraka itu ternyata luas dan neraka itu ternyata dalam. Nah, sekarang bagaimana besarnya? Luas, luas. Dalilnya tadi. Dalam, dalam. Dalilnya tadi. Bagaimana tentang besarnya? Apakah cuma luas dan dalam? Jadi nek luas dan dalam itu ya berarti sudah besar. Kalau sudah luas dan dalam ya berarti sudah besar. Tetapi ini menjadi penjelas ulang bagaimana tentang besarnya neraka. Yang ketiga, dalil yang ketiga yang menunjukkan betapa besarnya makhluk Allah yang bernama neraka, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Fajr ayat 23. Al-Fajr ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waji'a yauma idzim bi jahannam." Waji'a. Ji'a itu artinya didatangkan. Kalau ja'a itu artinya datang. Pada hari itu, yauma idzin, pada hari itu ji'a akan didatangkan. Siapa yang akan didatangkan? Bi jahannam, neraka jahannam. Neraka akan didatangkan. Oh, berarti neraka tidak datang sendiri karena Allah Subhanahu wa taala berfirman ji'a. Jadi neraka akan dihadapkan, diperlihatkan kepada orang-orang. Imam Al-Qurtubi menjelaskan kapan waktunya, ketika orang-orang sedang di mahsyar, maka neraka akan ditampakkan kepada seluruh manusia di mahsyar. Dan neraka itu akan didatangkan, tidak datang sendiri. Pertanyaannya, bagaimana cara Allah mendatangkan neraka? Apakah dengan roda? Kalau tidak ada penjelasannya, bayangannya mungkin gelinding atau ada roda dan seterusnya. Maka bagaimana cara Allah mendatangkan neraka? Dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ayat ini. Ayat ini ditafsirkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yu'ta bi jahannam yauma idzin. Pada hari itu neraka jahannam akan didatangkan, laha sab'una alfi zimam, dengan ditarik dengan 70.000 tali. Ditarik dengan 70.000 tali. Tali yang menarik itu jumlahnya 70.000. Ini sabda Nabi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, sabda Nabi pasti benar, tidak mungkin dusta. Karena apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan karena hawa nafsu Nabi Muhammad. In huwa illa wahyun yuha. Tetapi yang disabdakan oleh Nabi itu adalah wahyu yang diwahyukan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa neraka itu akan didatangkan dengan 70.000 tali, diriwayatkan dengan riwayat yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka pasti benar seperti itu keadaannya besok di hari kiamat. Nah, 70.000 tali. Apakah talinya kabel niki? Kalau talinya sekabel niki berarti cilik. Bagaimana menunjukkan betapa panjang dan besarnya tali? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjelaskan, ma'akulli zimam, setiap satu tali
sab'una alfi malak, ditarik oleh 70.000 malaikat. Satu talinya 70.000 malaikat. Padahal talinya enten 70.000, berarti malaikat sing narik neraka niku pinten? 70.000 ping 70.000, nole ana 4 tambah loro 8, 7 ping 7 49 tambah nole 8 pinten? Ayo monggo pinten? 4.900.000.000. Nole 4 niku berarti tambah 49, 4.900.000.000 malaikat. Yang menarik neraka niku jumlahnya 4.900.000.000 malaikat. Niku berarti neraka niku njuk sak pinten? Padahal besar malaikat yang menarik seperti apa kita juga tidak tahu. Karena malaikat itu ada yang besar. Sebagaimana malaikat yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai malaikat hamalatul arsy. Barangkali pernah kita sampaikan, kata Nabi, qad udina li an uhadditsa lakum an malakin min malaikatillahi min hamalatil arsy. Telah diizinkan kepadaku untuk bercerita kepada kalian tentang adanya malaikat di antara malaikat-malaikat Allah, ada yang namanya hamalatul arsy, pemikul arsy. Jumlahnya 8. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innama baina syahmati udunihi wa atiqih masiratu sab'umi'ati am. Sesungguhnya malaikat hamalatul arsy, pemikul arsy itu jarak antara telinga dan pundak masiratu sab'umi'ati am, sejauh perjalanan 700 tahun. Berarti nek dari kepala sampai kaki pinten? Mboten sah bayangke. Mangke bayangke ngasih dipikir-pikir ngasih kentir tidak akan sanggup membayangkan. Nah, ini kita tidak tahu berapa besarnya malaikat yang menarik neraka, di sini tidak dijelaskan. Tapi tentunya bukan kecil. Wallahu a'lam seperti apa besarnya. Nek pun 4.900.000.000 malaikat sing narik ini berarti memang neraka itu besar, luas, dalam. Itu tentang bagaimana luas dan besarnya neraka. Maka salah besar ketika ada orang yang mengatakan bahwa ora nih mlebu neraka wis kebek. Ndak bisa. Kita jangan sampai mengatakan seperti itu. Bercanda dengan siksa Allah, bercanda dengan bercanda dengan siksa Allah, bercanda dengan pahala, bercanda dengan Al-Quran itu harusnya dihindari. Karena itu merupakan dosa besar, bukan dosa kecil. Bercanda dengan mengolok-olok agama Allah itu bukan dosa kecil, itu dosa besar. Bahkan Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan memasukkannya ke dalam kategori dosa-dosa yang bisa jadi mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakan, "abillah wa ayatih wa rasulih kuntum tastahzi'un." Katakan, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayat Allah, dengan Rasulullah kalian saling mengolok-olok sebagai bahan guyonan, bahan percandaan, untuk mengejek, untuk mengolok-olok? Kata Allah, la ta'tadiru, tidak usah kalian minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, karena kamu telah kafir sesudah sebelumnya kalian beriman. Ini dosa besar, mengolok-olok agama Allah. Sementara Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka itu untuk memberi peringatan, untuk menakut-nakuti manusia. Malah ditantang. Malah ditantang oleh orang, ini tidak pas. Sampun, bisa? Sampun, pun. Oke, tasih. Satu lagi, satu lagi. Pun dididik. Abawa benar, saniki pintu neraka. Pintu neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna jahannama la mau'iduhum ajmain." Sesungguhnya neraka itu akan dipersiapkan kepada mereka semua, dijanjikan kepada mereka semua, yaitu orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam ayat yang ke-44-nya, "Laha sab'atu abwab." Dan neraka itu memiliki 7 pintu. Neraka itu memiliki 7 pintu. Saya baca dalam kitab At-Tadhkirah yang dikarang oleh Imam Al-Qurtubi bahwa 7 pintu itu memiliki nama. 7 pintu itu memiliki nama. Dan nama pintu itu merupakan nama nerakanya. 7 pintu ini memiliki nama, dan nama-nama pintu ini juga merupakan nama neraka itu sendiri. Dan menurut penjelasan beliau Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah bahwa neraka itu bukan berjajar. Neraka 1, neraka 2, neraka 3, tetapi berdarokah. Darokah niku tingkatan tetapi ke bawah sebagaimana kita sampaikan kemarin. Kalau darojah itu tingkatan tetapi naik. Tetapi kalau darokah itu adalah tingkatan tetapi tingkatannya ke bawah. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa nama-nama neraka itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat diurutkan oleh beliau berdasarkan urutan paling atas itu neraka yang disebut sebagai neraka Jahannam. Tingkatan paling atas itu adalah neraka yang bernama neraka Jahannam. Tetapi kalau seandainya ada ayat yang menjelaskan tentang Jahannam, berarti maksudnya neraka secara keseluruhan. Oh, maksudnya Jahannam itu ya neraka secara keseluruhan. Tetapi ada satu neraka tingkatannya paling tinggi yang bernama neraka Jahannam. Nah, kalau neraka kok tingkatannya paling tinggi, itulah neraka yang paling ringan siksanya. Bahkan Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa neraka inilah yang suatu saat akan kosong. Tidak ada penghuni. Kenapa? Karena orang kafir, orang munafik, orang musyrik yang masuk ke dalam neraka tidak ditempatkan di neraka Jahannam, kecuali siksa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada paman beliau yaitu Abu Thalib, yang ini merupakan seringan-ringannya siksa. Seperti apa paling ringannya siksa? Itu insya Allah pada penjelasan ke depan. Paling tinggi itu namanya neraka Jahannam. Ini menurut Imam Al-Qurtubi, merangkum dari banyak ayat di dalam Al-Quran. Jahannam, dan ini ayatnya banyak. Kemudian tingkatan bawah Jahannam menurut Imam Al-Qurtubi dalam At-Tadhkirah. Imam Al-Qurtubi itu adalah mufasir terkenal, pemilik kitab Tafsir Al-Qurtubi. Bawahnya adalah neraka Ladha. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kalla innaha ladha nazza'atan lisyawa," dan seterusnya. Tingkatan yang kedua dari atas itu namanya neraka Ladha, nama neraka. Kemudian tingkatan yang ketiga, bawahnya lagi lebih berat lagi siksanya, disebut sebagai namanya neraka Hutamah. Neraka Hutamah. Wa ma adraka mal Hutamah, narullahil. Neraka Hutamah. Bawahnya neraka Hutamah namanya neraka Sa'ir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Mulk, Sa'ir yang ke Jahannam, Ladha, Hutamah, Sa'ir. Tingkatan yang kelima namanya adalah neraka Saqar. Wa ma adraka ma Saqar, la tubqi wa la tadhar, lawahatul lil bashar 'alaiha tis'ata asyar. Saqar. Yang kelima itu namanya neraka Saqar. Yang keenam, tingkatan yang lebih hebat lagi itu disebut sebagai neraka. Yang keenam itu namanya, yang pertama Jahannam. Kita ulang sambil mengingat-ingat. Jahannam,
ladha, hutamah, sa'ir, sakor. Yang keenam, jahim, neraka jahim. Yang keenam. Dan yang ketujuh, namanya neraka hawiyah. Sebagaimana tadi yang dibaca oleh imam di rakaat yang pertama. Surat napa niku? Hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Itu namanya neraka hawiyah. Nah, ini 7 tingkatan neraka yang kemudian dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi, merangkum dari banyak ayat dalam Al-Qur'an dan merangkum dari banyak hadis. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laha sab'atu abwab." Neraka itu memiliki 7 pintu. Maka pantas kalau kemudian tadi ketika ada batu yang dilemparkan sejak 70 tahun belum sampai dasar neraka. Karena memang tingkatannya saja ada 7, yaitu berat-berat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sudah masuk waktu Isya. Insyaallah kita lanjut di lain kesempatan berkaitan dengan neraka, tentang bahan bakar neraka, kemudian tentang bagaimana panasnya api neraka, kemudian bagaimana besarnya tubuh orang di dalam neraka. Karena di dalam neraka itu nanti akan dibesarkan, tidak seperti manusia di dunia. Kalau di surga semuanya sama. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, orang yang masuk ke dalam surga itu tubuhnya akan dikembalikan seperti jasad fisiknya Nabi Adam, yaitu situna dira'an, 60 hasta. Satu hasta sekitar setengah meter, berarti kalau 60 hasta sekitar 30 meter. 30 meter. Dan umurnya rata-rata 30-an tahun, akan dikembalikan menjadi seumuran 30-an tahun. Ini kalau di surga rata-rata seperti itu. Tetapi kalau di neraka tidak, akan dibesarkan sebesar-besarnya oleh Allah Subhanahu wa taala tubuh orang kafir, supaya liyadzuqul adab, supaya mereka semakin merasakan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Tentang itu insyaallah juga tentang makanan, minuman, pakaian, naungan di neraka, awan di neraka. Kemudian tentang bagaimana azab di dalam neraka. Yang sekali lagi kita mengetahui ini bukan untuk kita memasuki, wa na'udzubillahi min dzalik, tetapi kita mengetahui ini supaya kita bisa menghindari, supaya kita semakin takut akan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita sampaikan. Apabila ada salah, itu dari saya sendiri, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.